Coba besar di film sini dan video ini saya akan bahas inilah karakter-karakter yang mengetahui sejarah dunia di serial One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Close doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Dan pastikan juga sebelum kalian komen apapun, kalian menonton videonya sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, di sini kita akan bahas karakter-karakter yang ada di serial One Piece ini, di mana karakter ini mengetahui tentang sejarah dunia di One Piece ini. Alias apa sih yang sebenarnya terjadi di dunia One Piece di abad yang sangat lama sekali, terutama di abad yang hilang alias dalam rentang waktu 900 sampai 800 tahun yang lalu. Plus juga tambahan-tambahan lainnya seperti Ancient Kingdom, Will of D, dan segala macam hal sejarah lain. Nah, mari nih kita akan mulai list dari karakter-karakternya. Tapi mungkin satu disclaimer kecil, karena sejarah dunia di One Piece sangatlah luas. Saya tidak akan berkata setiap karakter yang ada di sini tahu kesemuanya secara 100% dari A sampai Z. Oke lah, kita akan mulai dari bagian yang pertama. Nah, bagian pertama tentu saja adalah bajak laut dari Roger. Tentu saja jika berbicara masalah sejarah dunia, tidak lain dan tidak bukan yang mengetahui keseluruhan sejarah dari A sampai Z secara 100% adalah sang Raja Bajak Laut yang sudah sampai ke Pulau Loftel alias Goldie Roger, di mana dia bersama krunya yang lain sampai setelah mentranslatekan keempat road poneglyph itu. Dan sesampainya di sana ada harta karun besar yang menjelaskan hal-hal tentang sejarah dunia seperti kata-kata Oden, contohnya mengenai nama D, Wano Kuni, Ancient Kingdom, Void Century, Ancient Weapon, dan banyak hal lainnya juga. Roger pun dia penasaran terhadap Joy Boy yang dikatakannya bahwa dia ingin sekali untuk hidup di era yang sama dengan Joy Boy ini. Yang ini pun sebenarnya bisa menjadi dua arti. Arti pertama adalah Joy Boy adalah orang yang ada di masa lalu, atau Joy Boy ini adalah masa selanjutnya alias sebuah gelar khusus lah, seperti apa yang Kaido katakan. Dan yang paling penting adalah Roger inilah orang yang menamai pulau terakhir itu menjadi Loftel. Lalu yang kedua adalah Kozuki Oden. Tentu sajalah karakter selanjutnya yang kenapa saya memisahkannya dengan bajak laut Roger. Padahal dia sendiri datang bersama dengan kru Roger yang lain. Karena menurut saya Oden ini mempunyai keistimewaan sendiri mengingat nama yang dia peroleh. Ya benar, namanya sebagai salah satu klan Kozuki. Dia adalah klan yang menciptakan poneglyph-poneglyph yang ada di seluruh dunia saat ini. Perjalanannya adalah selama 5 tahun dia berada di kapal Shirohige dan setahun terakhir dia ada di kapal Roger ke petualangan terakhirnya. Tujuannya adalah untuk membuka batasan dari negeri Wano Kuni yang dikatakan yang menutupnya adalah klan Kozuki di masa lalu. Jadi sudah jelas lah Oden ini tahu semuanya dari A sampai Z 100% mengenai sejarah dunia yang ada, dan dia pun bahkan hidup di negeri Wano Kuni ini, salah satu tempat yang pastinya terdapat dalam sejarah kuno itu. Sejujurnya saya ada teori menarik mengenai apa itu negeri Wano Kuni dan dia pula dikatakan sebagai negeri emas nih. Tapi mungkin akan saya bahas di video terpisah. Lalu karakter lain juga yang mengetahui tentang sejarah dunia ini adalah tentu saja Rox the Shebek. Dia ini adalah bajak laut legendaris yang dikatakan menguasai lautan sebelum eranya Goldie Roger. Dia pula dikatakan sebagai rival terkuat dari bajak laut Roger. Dan insiden God Valley membuat namanya dihilangkan dari muka bumi ini yang menurut saya alasannya sudah sangat jelas. Karena ada hal rahasia yang disembunyikan di God Valley ini, di mana Tenryubito pun terlibat di dalam penyerangan itu. Dan jika dengar kata-kata dari Sengoku, Rox tidak ingin menjadi Raja Bajak Laut, melainkan dia ingin menjadi raja di dunia ini, yang mengindikasikan dia ingin menggantikan Im Sama. Jadi dari situ saja sudah pasti dia ini mengetahui tentang sejarah dunia yang ada, yang dikatakan ilmu dan kemampuan yang dia pelajari ini banyak berhubungan dengan hal tabu di serial One Piece. Tentunya itu bisa menguak sejarah pemerintahan dunia. Ya jelas lah kalau dia tahu sejarah itu pasti dari A sampai Z alias di 100%. Lalu yang keempat adalah Shirohige. Ini adalah bajak laut lain juga nih yang tahu tentang sejarah dunia ini, yaitu Shirohige atau Edward Newgate. Walaupun mungkin banyak yang dia dapatkan terkait sejarah dunia ini dari Roger, tapi sepertinya
Sebelum dia tahu dari Roger pun, dia setidaknya sudah sedikit mengetahui tentang apa saja yang terjadi di sejarah dunia ini. Karena ketika Oden naik di kapalnya itu, Shirohige pernah berkata bahwa negerinya ini, Wano Kuni, masih negeri yang sangat bersih. Yang berarti dia pun tahu ada hal penting yang berasal dari Wano Kuni ini. Dan tentu saja momen memorable yang kita semua tahu adalah ketika di bawah pohon sakura, dia dan Roger bertukar sake. Di situ pun Roger menceritakan salah satunya adalah tentang Will of the. Yang kemungkinan besar juga dia menceritakan tentang One Piece. Karena dia berkata di akhir hidupnya, jika One Piece ini ditemukan, itu akan membuat dunia ini terjungkir balikan. Tapi bahkan setelah mengetahuinya ini, dia tidak tertarik mencarinya karena bukan itulah tujuan Shirohige, alias dia hanyalah ingin mencari keluarga saja kan. Jadi sebenarnya bisa saya bilang mungkin dia tidak tahu full tentang sejarah dunia, tapi kurang lebih 90% dari total sejarah dunia yang ada lah. Lalu yang kelima adalah Big Mom. Ini juga nih yang tidak dapat dipungkiri, ternyata Big Mom pun mengetahui hal mengenai sejarah dunia ini. Mengingat dia ternyata mengincar sesuatu yang sangat jelas, yaitu mengincar One Piece bersama dengan Kaido. Dia pula tahu tentang apa itu Ancient Weapon. Entah dari mana dia mengetahuinya, karena Puding yang katanya akan bisa baca Poneglyph pun itu masih belum bangkit untuk kekuatannya. Jadi feeling saya masih mengatakan dia ini mengetahuinya saat masih bersama bajak laut Rocks. Ya menurut saya pun pengetahuannya tidaklah sebanyak itulah, mungkin hanya sekitar di 50% saja. Nah lalu yang keenam adalah Kaido. Ini juga sebenarnya banyak kesamaannya dengan Big Mom sebelumnya yang saya katakan. Dia mengincar One Piece plus dia juga tahu tentang Ancient Weapon. Tapi yang paling menarik adalah di chapter 1014 lalu, dia berkata kepada Luffy yang sudah kalah bahwa dia sendiri tidak bisa menjadi Joy Boy. Itu pun buat kita mendapatkan insight baru bahwa Joy Boy ini bukanlah sebuah reinkarnasi seperti yang sebelumnya kita semua kira. Luffy adalah Joy Boy karena dia reinkarnasi dari Joy Boy yang ada sebelumnya. Ternyata tidak seperti itu, melainkan Joy Boy ini sebuah gelar atau title untuk didapatkan. Karena Kaido berkatanya, kau tidak bisa, berarti ada seseorang yang bisa alias itu sebuah title. Serta yang lebih menarik lagi adalah Kaido orang pertama di sini yang menyebut Joy Boy tanpa membaca Poneglyph. Karena sebelumnya ada Roger, lalu juga ada Oden dan juga Nico Robin setelah membaca Poneglyph. Yang lagi-lagi, apakah mungkin ini semua ada hubungan dengan masa Rocks di zaman dahulu? Tapi jika begitu, seharusnya Big Mom pun mengetahui tentang Joy Boy ini. Serta yang paling baru juga adalah kata-kata Kaido bahwa ada alasan kuat kenapa dia memilih Wano Kuni karena tempat itu sangat spesial. Yang buat saya sangat yakin Kaido ini pun mengetahui tentang sejarah dunia, tapi kira-kira dari mana ya? Apakah dia berusaha mencari tahu sendiri, belajar, atau dapat sejarawan dari Wano Kuni? Mengingat dia kurang lebih sudah sampai di Wano Kuni ini 26-28 tahun yang lalu sudah menduduki di Wano Kuni. Karena ketika Oden balik untuk mengantar Toki, Kaido sudah ada di sana. Jadi jika dilihat dari pengetahuan Kaido ini, sepertinya dia sudah cukup banyak tahu tentang sejarah dunia. Kurang lebih 80-90% lah pengetahuannya tentang sejarah itu. Mirip seperti Shirohige karena dia juga menyebut-nyebut tentang perang besar. Lalu selanjutnya juga adalah Yonkou Shanks. Ini juga yang menurut saya salah satu bajak laut yang tahu tentang sejarah dunia ini. Walaupun dia bersama Buggy tidak sampai ke pulau terakhir alias Love Tale, tapi seiring berjalannya waktu, lebih tepatnya selama 25 tahun yang lalu, dia pasti mendapatkan pengetahuan-pengetahuan sepanjang perjalanannya. Satu yang penting adalah mengenai dia di chapter terbaru yang mencuri rampasan penting buah iblis Gomu-Gomu di pemerintahan dunia. Dan hubungannya juga dengan Gorosei yang masih sangat misterius. Walaupun mungkin tidak tahu banyak, tapi setidaknya dia tahu 40-50% lah tentang sejarah dunia ini. Lalu tentu saja yang mengetahuinya adalah Kurohige alias si bangsat Teach. Banyak hal menarik yang membuatnya pasti tahu tentang sejarah dunia ini. Pertama, di SBS Oda sendiri berkata di volume 82 dikatakan bahwa hobi dari Kurohige ini adalah membaca sejarah. Dan pastinya itu juga akan berhubungan dengan banyak hal yang diketahuinya, terutama tentang Rocks the Shebek, hingga akhirnya dia menggunakan Pulau Hachinasu itu sebagai tempat kediamannya. Yang dulu pula pulau itu menjadi tempat berkumpulnya bajak laut Rocks.
Dan nama kapalnya pun adalah Saber of Shebeck, yang tentu saja ada hubungannya lagi dengan bajak laut Rocks lagi. Jangan-jangan Yami-Yami pun sebelumnya dimakan oleh bajak laut Rocks juga. Nah, bagaimana nih? Apakah dia bisa tahu padahal seharusnya nama Rocks ini sudah dihilangkan 38 tahun yang lalu? Kurohige dia baru naik kapal Shirohige setidaknya 28 sampai 26 tahun yang lalu lah. Dan tidak banyak juga memang, tapi mungkin sama seperti Shanks, dia setidaknya lebih tahu sedikit dibanding Shanks seperti 50-60% sejarah dunia ini. Nah, oke, saatnya kita berpindah ke bagian angkatan laut, di mana tidak hanya bajak laut sajalah yang mengetahui tentang sejarah dunia ini. Dan satu yang kita ketahui sebagiannya adalah Sengoku, sang mantan Fleet Admiral. Dia pun pernah bilang setiap dari Klandi mempunyai takdir yang unik dan banyak hal lainnya juga. Oda pun berkata di free recordnya bahwa ketika dia menduduki posisi sebagai Fleet Admiral, setidaknya dia mengetahui beberapa hal mengenai hal-hal rahasia milik pemerintahan dunia ini. Jadi dengan itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga nih bahwa Asuinu pun mengetahui hal itu dan pendahulunya alias Kong pun tahu tentang sejarah yang hilang. Mungkin jika kita ratakan semuanya, kemungkinan mereka hanya tahu sekitar 30-40% lah, tidak begitu banyak. Karena toh jika banyak, seharusnya jiwa keadilan mereka akan meronta untuk memihak seseorang sejahat pemerintahan dunia, bukan? Nah, mengenai Monkey the Gap ini pun bisa saja, tapi mungkin dia tahu dari hal lain nih. Contohnya dari Sword mungkin, atau bisa saja anaknya alias Dragon. Nah, ini juga yang masuk ke peringkat ke-10, yaitu kita akan bahas tentang revolusioner alias pasukan Dragon ini. Dimana menurut saya dari keseluruhan revolusioner, dialah sang pemimpin yang paling tahu tentang sejarah dunia ini. Dia juga pasti punya alasan sangat kuat untuk menjatuhkan Tenryubito secara spesifik. Ingat, bukan angkatan laut, bukan pemerintahan dunia, tapi Dragon ini ingin menjatuhkan Tenryubito secara jelas. Itu pun pasti karena dia tahu sejarah yang buruk tentang ciptaan dari pemerintahan dunia ini. Walaupun bisa saja dia tidak tahu 100% sih seperti bagaimana One Piece dan yang lain-lainnya, karena sejauh ini sepertinya hanya sisa dari bajak laut Roger saja yang tahu secara utuh tentang sejarah dunia ini. Kecuali Dragon anak buah Roger nih, menarik. Jadi untuk Dragon, walaupun begitu mungkin dia bisa mengetahui 90% dari sejarah dunia, karena dia langsung menantang pemerintahan dunia secara langsung. Dan yang ke-11 atau yang terakhir, ini adalah bagian yang mengetahui tentang sejarah dunia, yaitu pemerintahan dunia. Tapi sejauh ini mungkin hanya ada dua bagian saja atau dua pihak saja yang mengetahui tentang itu. Yang pertama yaitu Gorosei, di mana dia bahkan tidak terlihat pernah menua atau tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Karena saat insiden Ohara 22 tahun yang lalu ataupun saat ini bentukannya masih sama. Seperti ada hal yang membuat mereka dapat immortal seperti itu nih, yang sebenarnya juga pernah saya bahas di video tentang Im-sama ini. Mereka adalah pangkat tertinggi di sebuah entitas pemerintahan dunia, setidaknya yang tampil di depan publik lah. Pangkat itu bisa membuatnya mengontrol banyak hal yang sangat gila, yaitu angkatan laut, Chiperpol, Shichibukai ya walaupun sekarang sudah tidak ada, dan banyak hal lainnya lagi. Dan tentu saja mereka tahu tentang sejarah yang hilang. Karena ketika insiden dari Ohara, saat Profesor ini Clover bercerita tentang hipotesa mereka, dan di saat mau disebutkan nama dari kerajaan itu, dia memerintah untuk menembak Clover ini dengan kata-katanya bahwa Ohara sudah terlalu banyak tahu. Bukankah sudah sangat jelas sekali mereka tahu segala hal tentang sejarah dunia ini? Mereka pula bahkan yang memerintah semuanya untuk mengubur dan menutup hal itu tentang sejarah dunia dari dunia ini. Bahkan membaca poneglyph saja dilarang dan disebut sebagai kriminal. Sebenarnya bagian lain dari pemerintahan dunia tentu saja kita tahulah top authority-nya yang bahkan Gorosei sendiri sampai berlutut di hadapannya adalah Im-sama. Sepertinya tidak perlu dibahas panjang lebar karena sepertinya dia ini ikut terlibat dalam sejarah dunia di masa lalu. Ya sebenarnya saya mau menyebutkan juga sih yang tahu tentang sejarah dunia ini yaitu Joy Boy. Tapi setelah Joy Boy ini adalah sebuah title, jadi ini mungkin masih miss sih. Plus Joy Boy di masa lalu pun bukan tahu sejarah tapi dialah yang menciptakan sejarah ini karena hidup di masanya. Plus mungkin juga anggota kita dulu yaitu Nico Robin lah yang sebenarnya tahu tapi tidak tahu cukup banyak. Mungkin sekitar 20-30% saja. Untuk Luffy mah dia tidak peduli lah, atau mungkin bajak laut lain yang saya sangat kagumi yaitu Sir Crocodile. Dia ini salah satu bajak laut yang sangat pintar,
Dia juga mengetahui tentang Ancient Weapon Pluton. Jadi menurut saya pengetahuannya tentang sejarah dunia ini sangatlah tinggi. Ya tapi kira-kira di bawah 50% lah. Nah kira-kira ada yang miss nggak ya? Siapa lagi orang yang mengetahui tentang sejarah di dunia One Piece ini? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.